Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah, dan salawat juga salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran hari ini adalah tentang bab 8. Berempati itu mudah, menghormati itu indah. Marilah kita simak materi yang akan saya sampaikan. Hidup indah dengan perilaku terpuji. Yang akan kita pelajari ada 3. Memahami konsep empati terhadap sesama, memahami konsep menghormati orang tua, dan memahami konsep menghormati guru. Yang pertama, mari berempati. Arti empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzaquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dalam ayat ini ada 3 sikap empati yang akan timbul. Yang pertama, apabila dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang lain yang merasakan. Empati saling menguatkan satu bangunan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul mu'minin kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha." Akhrajahu al-Bukhari. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lainnya bagaikan satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan agar kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, yaitu sesama muslim, peduli dan saling membantu terhadap sesama yang membutuhkan. Jadi seperti bangunan yang kokoh antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Maka sikap empati ini sangat diperlukan agar dapat diwujudkan. Caranya ada 4 caranya. Yang pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Dan yang keempat, membahagiakan orang lain. Inilah 4 cara perilaku empati terhadap sesama yang dapat kita wujudkan agar tercipta rasa empati di antara sesama muslim. Yang B, mari menghormati orang tua. Mengapa? Karena ibu kita yang sudah melahirkan, menyusui, mengasuh, juga membesarkan kita hingga kita sekarang mencapai tingkat kedewasaan. Orang tua yang sudah bekerja keras menghidupi kita, memberikan bekal pendidikan, dan memberikan kasih sayang yang ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 83, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun.
Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah salat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu termasuk menjadi orang-orang yang pembangkang. Ayat di atas menegaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang telah wafat. Ada juga hadis dari Rasulullah SAW tentang berbuat baik kepada orang tua. Rasulullah SAW bersabda an Abdullah bin Umar qal jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu ubayi'uka 'ala al-hijrati wa taraktu abawayya yabkibani faqala irji' ilayhima fa'adhikuma kama abakaitahuma, rawahul Baihaqi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, seorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, aku akan berbuat kepadamu untuk berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasulullah SAW kemudian bersabda, kembalilah kepada orang tuamu dan berbuatlah kepadanya tertawa. Buatlah kepadanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini menegaskan jangan sekali-sekali kita mengecewakan orang tua kita, apalagi membuat nangis mereka. Karena ridho Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua. Ridallahu walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Contoh perilaku menghormati orang tua. Yang pertama, ketika orang tua kita masih hidup, memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat, membantu pekerjaannya, mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik, membahagiakan keduanya. Yang kedua, ketika orang tua kita sudah wafat, sudah meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan untuk berbuat baik? Yang pertama, mendoakan setiap hari supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena doa anak yang soleh yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah putus pahalanya. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, melaksanakan wasiatnya, menyambung tali silaturahim dan menjaga nama baiknya. Yang C, mari menghormati guru. Tadi menghormati orang tua, sekarang menghormati guru. Kenapa? Karena gurulah yang telah mendidik kita, mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita. Guru membentuk kepribadian kita menjadi orang yang beriman, yang berakhlak, mengerti mana yang baik, mana yang buruk, berbudi pekerti yang luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Ini membuktikan bahwa guru berjasa buat kita. Cara berbakti kepada guru, yang pertama, mengucapkan salam apabila bertemu. Yang kedua, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam maupun di luar kelas. Yang ketiga, rendah hati, sopan, dan menghargai. Yang keempat, laksanakan nasihatnya. Dan yang terakhir, laksanakan tugas belajar yang diberikan oleh kita. Setelah ini saya memberikan tugas 10 soal di Google Form. Nanti linknya saya akan share di grup untuk dikerjakan sebagai nilai pengetahuan dan juga nilai keterampilan yang akan saya masukkan penugasan pada hari ini. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.